Selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Hari ini saya akan berbagi satu bagian dari firman Tuhan. Saya kasih judul Amazing Love. Kasih yang luar biasa. Kasih yang tiada syaratnya. Kasih yang mengubahkan kehidupan kita. Saya percaya Paskah bukan hanya sekedar hari yang kita rayakan setahun sekali, supaya kita punya hari libur sendiri gitu. Tapi saya percaya Paskah itu mempunyai makna yang luar biasa. Seluruh iman kita berdasar atas pengertian kita bahwa kita punya Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus, dan juga Tuhan yang penuh dengan kasih. Salib adalah pertemuan keadilan Tuhan yang menuntut setiap dosa itu harus dihukum. Pada saat yang sama kasih Allah yang besar diberikan mengetahui dengan usaha manusia tidak seorang pun bisa mendapatkan keselamatan. Jadi hari ini kita memperingati kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Roma 5 ayat 6 dikatakan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pada waktu saya menyiapkan apa yang mau saya sampaikan hari ini, saya sempat ngomong-ngomong sama Koan. Diskusi apa yang harusnya saya sampaikan. Koan bilang banyak hal yang sebenarnya terjadi pada waktu Paskah. Bukan hanya sekedar Tuhan Yesus bangkit, kubur yang kosong. Tapi sebenarnya Paskah itu mempunyai makna banyak yang dalam. Salah satunya menurut Koan adalah Paskah itu Tuhan Yesus itu menanggung murka Allah atas kehidupan kita. Jadi pada waktu saya menyiapkan, saya berusaha mencari beberapa referensi tentang murka Allah. Ternyata enggak banyak sekarang khotbah tentang murka Allah. Yang banyak Tuhan yang sabar, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mengerti. Tapi tentang murka Allah itu seolah-olah sudah enggak ada lagi. Tuhan yang di perjanjian lama yang dulu gampang untuk marah dan menghukum orang-orang yang berdosa sudah bertobat, sekarang jadi pengampun, saudara. Saya enggak tahu apakah kebenaran itu adalah yang seharusnya atau kebenaran yang kita buat sendiri. Karena pada waktu saya membaca ayat ini dikatakan karena pada waktu kita masih lemah, kita enggak sanggup lakukan apa-apa, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Berapa banyak di sini orang yang sebelum ditebus adalah orang durhaka? Coba angkat tangan, saudara. Kalau saudara enggak ikut angkat tangan, berarti saudara enggak termasuk yang menerima kasih karunia ini. Betul, saudara ya? Karena dikatakan Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu saya baca ayat ini, apa enggak ada kata-kata yang lebih halus ya daripada durhaka? Harusnya dikatakan orang-orang yang kurang kuat imannya, mungkin gitu ya. Orang-orang yang seringkali jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan memakai kata ini, orang-orang durhaka. Kita-kita yang dimaksudkannya adalah orang-orang yang memberontak, yang melawan, yang tidak setuju, yang dengan sengaja melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Kitalah orang-orang yang durhaka. Dan dikatakan sebagai orang-orang yang durhaka ini kita diberikan kesempatan untuk Yesus mati bagi kita. Dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya melihat kehidupan saya sendiri, setelah saya membaca ini menyadari keselamatan yang saya punya bukan karena saya melayani. Keselamatan yang saya punya bukan karena saya bisa memberikan persembahan.
Keselamatan yang saya punya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan baik yang saya lakukan. Tapi dikatakan oleh firman ini, Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita ini masih berdosa. Ketika saya masih memberontak, ketika saya belum mengenal Dia, ketika saya belum melakukan apa-apa, Yesus sudah memutuskan mati ganti dosa-dosa saya untuk menebus saya. Alangkah besarnya kasih yang Dia tunjukkan. Tidak bersyarat dari apa yang kita lakukan, tapi karakter Allah yang penuh kasih itu Dia memutuskan untuk menebus setiap kita. Pada waktu saya membaca tentang murka Allah, di Roma 5 ayat 9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pada waktu saya memikirkan tentang murka Allah, sulit untuk membayangkan bagaimana murka Allah itu. Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh bisa murka? Karena hari-hari ini kita nggak pernah dengar bahwa Tuhan itu bisa murka. Kapan terakhir saudara dengar Tuhan murka? Oh, itu di perjanjian lama sebelum Tuhan bertobat. Kita melihat seluruh musuh daripada bangsa Israel dihabisi. Tapi itu di perjanjian lama. Kita mengingat Sodom dan Gomora, kota yang dosanya itu sampai ke langit. Dan kota itu ditunggang balikkan, dihajar dengan belerang dan api, semuanya mati. Tua, muda, laki-laki, wanita, orang tua, anak-anak. Mungkin juga dogi dan kucingnya habis semua. Kok bisa ya Tuhan itu seperti itu? Tapi itu kan perjanjian lama. Saya melihat lagi tentang murka Allah. Ada seorang namanya Usa. Usa ini orang yang berniat baik. Ketika Daud mengeluarkan tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem. Di tengah perjalanan ketika dia naik kereta jalanannya nggak rata. Ketika kereta itu oleng, tabut itu hampir jatuh. Ada seorang anak muda namanya Usa. Berniat baik, dia memegang tabut Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak seorang pun boleh menyentuh tabut Tuhan. Maka Tuhan menyambar dan Usa mati. Daud pun kaget dan Daud bilang, wes gak usah tabut-tabutan, berhenti aja, gak usah diteruskan ke Yerusalem. Daud pun pada waktu itu gak bisa terima. Tapi itu juga di perjanjian lama. Kemudian saya ingat lagi kejadian di mana Daud melakukan sensus. Ketika Daud diberitahu oleh Yoab, jangan lakukan sensus karena itu menyakitkan hati Tuhan. Daud ketika itu lagi sukses di puncak kekuasaan, di tengah suksesnya dia katakan tetap diadakan sensus. Setelah itu Tuhan menegur Daud, dia menyadari dia berdosa. Dalam waktu 3 hari 70.000 orang Israel mati disambar oleh Tuhan. Tapi itu juga di perjanjian lama Pak, Tuhan belum bertobat. Setelah Tuhan Yesus mati nggak ada. Kemudian saya membaca di perjanjian baru di kitab Kisah Para Rasul. Ada orang 2 suami istri yang murah hati di gereja. Pada zaman itu banyak orang menyerahkan tanahnya, rumahnya dijual untuk diberikan kepada gereja. Ananias dan Safira merasa ini ide yang bagus, dia pun menjual tanahnya. Tapi setelah menjual tanah dihitung-hitung kok gede ya. Akhirnya dia memutuskan memberikan separuh saudara. Daripada penjualan tanah itu diserahkan kepada para rasul. Dan dia katakan ini total seluruh penjualan tanah saya. Kesalahannya sangat kecil. Hanya berbohong sedikit saudara. Tapi nyumbang besar. Kalau hari-hari ini ada orang nyumbang separuh dari tanah. Dapat penghargaan yang luar biasa. Pada zaman itu Ananias dan Safira disambar oleh Tuhan, dua-duanya mati pada hari yang sama. Saudara, Tuhan yang kudus, Tuhan yang begitu membenci dosa, tapi kita sekarang melihat Tuhan itu sudah berubah banyak. Tuhan sudah tidak seperti dulu lagi.
Tuhan sudah ngerti apa yang namanya hak asasi manusia. Dia tidak boleh melakukan seperti itu Tuhan yang jahat. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan dikatakan Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Entah pengertian kita yang salah atau Tuhannya memang sungguh-sungguh berubah. Pergeseran karena waktu ini merubah konsep kita tentang Tuhan. Jadi pada waktu saya nyiapin, saya main-main dengan yang namanya AI. Siapa yang di sini biasa pakai AI, saudara, ChatGPT dan lain sebagainya, ada beberapa. Mungkin ada yang merasa sudah tidak waktunya, tapi enggak apa-apa. Saudara nanti pulang coba-coba, ternyata gampang, saudara. Saya ketik, tolong gambarkan seekor anjing yang lucu, bulunya coklat. Keluarlah gambar ini, saudara. Kemudian saya tambahin lagi, tolong gambarkan seekor anjing yang lucu, bulunya coklat, pakai dasi merah. Keluar gambar yang kedua. Kemudian saya ketik lagi, tolong gambarkan anjing bulunya coklat, pakai dasi merah dan sedang ketawa. Keluar gambar yang ketiga. Kurang dari 5 menit, saudara. Kurang dari 5 menit. Karena prompt atau usulan yang dimasukkan itu diproses oleh AI dan dikeluarkan. Pada waktu saya buat ini, saya tiba-tiba melihat, jangan-jangan kita ini sudah membentuk Tuhan seperti yang kita mau. Tuhan yang tidak pernah marah. Tuhan yang mengerti apapun yang kita lakukan. Dosa sekotor apapun, Tuhan gak tersinggung sama sekali. Kita buat sesuai prompt kita. Dan kita bentuk Tuhan kita seperti yang kita mau. Sulit kalau menjelaskan tentang Tuhan murka di gereja. Tapi saya juga punya pelayanan kadang-kadang bersama beberapa teman ke penjara, saudara. Di sana juga ada persekutuan. Lebih mudah menjelaskan kepada mereka konsep tentang dosa, tentang penghukuman. Karena kita pikir orang-orang yang di penjara itu kurang rohani, tidak kayak kita. Tapi setelah beberapa kali ketemu, saya melihat sebenarnya nggak ada yang mana yang lebih rohani. Yang beda cuma satu, saudara. Yang di lapas itu, di lembaga permasyarakatan, mereka melakukan dosa dan ketemon. Yang di gereja melakukan dosa belum ketemon, saudara. Pada waktu salah satu memberikan kesaksian, dia cerita begini, Pak, saya nggak pernah memikirkan sedikit pun bahwa satu hari saya masuk penjara. Saya tahu saya salah, saya tahu saya melanggar. Tapi nggak pernah kebayang bahwa saya masuk penjara. Sampai ketika saya mulai disidik. Dan kemudian istri saya masih berjuang cari jalan, segala macam jalan. Pasti kita bisa lepas. Pasti kita bisa lepas. Segala macam cara dipakai. Sampai satu hari ketika persidangan, semua yang janji akan bebas, tidak bisa membebaskan. Diketok harus masuk sekian tahun. Istri saya, Pak, histeris setiap hari. Datang ke kantor kepala pengadilan, nangis-nangis. Minta putusan itu dihapuskan. Datang kepada kepala lapas. Minta tolong supaya suaminya dilepaskan. Tapi enggak bisa lepas. Baru saya sadar bahwa semua kesalahan itu satu hari ada hukumannya yang harus dijalankan. Lebih gampang menjelaskan ke mereka konsep tentang dosa dan murka Allah. Sulit bagi kita orang baik-baik di tempat ini untuk membayangkan karena dosa kita yang kita bilang dosa yang kecil-kecil itu kita bisa mendapatkan murka Allah. Apakah Tuhan memang sungguh-sungguh sudah berubah? Atau kita mulai mengganti ayat-ayat seperti yang kita inginkan? Saya baca, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu banyak yang akan berusaha masuk, tetapi tidak berhasil. Alkitab mengatakan pintu yang sempit, jalan yang sempit. Tapi hari-hari ini sudah nggak pernah kita dengar. Kenapa? Kita semua kontraktor jalannya udah dilebarkan. Sehingga mudah masuk surga, termnya bukan termnya Tuhan lagi, bukan syaratnya Tuhan,
sistemnya dari manusia, aku harus bisa masuk surga. Sehingga ketika kita berbicara tentang murka Allah, sulit untuk kita bisa mengerti bahwa manusia yang kelihatannya baik-baik ini bisa berakhir di neraka kekal. John Piper mengatakan bahaya yang terbesar yang dihadapi oleh setiap manusia adalah murka Allah yang adil terhadap orang yang berdosa. Kalau pagi hari ini kita bisa duduk di tempat ini, kita boleh menyanyi dan menyembah Tuhan. Kita belum menerima murka Allah. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Orang yang tidak layak dilayakkan. Karena Yesus sudah menanggung seluruh murka Allah di dalam dirinya. Semua dosa pasti dihukum. Semua dosa tidak akan lepas dari hukuman. Kita punya Allah yang kudus. Kita punya Allah yang membenci dosa. Tapi kita punya Yesus yang mau mati ganti dosa-dosa kita. Satu kali saya dengar cerita ini pada waktu saya kuliah. Saya bergereja di gereja Maranatha namanya. Salah satu pemimpinnya namanya Joe Smith. Dia bercerita tentang konsep dosa. Dia katakan kepada anaknya bahwa setiap pemberontakan, setiap dosa itu harus dihukum. Maka setiap kali anaknya salah, sama dia didudukkan, dijelaskan, kemudian dipukul. Tapi anak ini terus bertambah besar menjadi remaja. Dan anak ini mulai memberontak, tidak mau lagi dipukul. Bukan hanya dia memberontak, tapi dia mulai punya kekuatan ekstra karena pantatnya sudah terbiasa dipukul. Satu hari ketika dia berdoa untuk anaknya, Tuhan ingatkan bahwa Yesus itu menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dan dia pada hari itu ketika anaknya memberontak, dia panggil anaknya dan menjelaskan kepada dia. Karena ada dosa, ada pemberontakan, ada yang harus dihukum. Tapi hari ini beda, dia bilang. Dia ambil rotannya, dia kasihkan kepada anaknya. Dia bilang, hari ini karena pemberontakanmu, aku akan menanggung semua penghukuman. Dikasihkannya rotannya, suruh anaknya yang menghajar dia. Anaknya menangis. Papanya juga menangis. Hari itu merupakan hari di mana anaknya berubah menjadi anak yang penurut. Melihat bahwa papanya dengan kasihnya yang besar mau menanggung penghukuman yang harusnya untuk anaknya. Semua dosa harus ada yang menanggung. Ketika kita lihat film Jesus, The Passion of the Christ, kita lihat bahwa dia dicambuk, dia dipukul, dia dipakein mahkota duri. Kita lihat bahwa prajurit-prajurit itu jahat. Para pemuka agama itu jahat, main fitnah. Pengadilannya pengadilan yang penuh dengan cerita-cerita fitnah. Kita benci, marah sama para prajurit itu. Tapi kemudian kita sadar bahwa Yesus tidak mati karena prajurit-prajurit Romawi itu. Yesus tidak mati karena orang-orang Farisi yang membenci dia. Yesus tidak mati karena dia dicambuk. Dia tidak mati karena ada orang pakaikan dia mahkota duri. Dia tidak mati dan menderita karena ada orang meludahi dia. Dia mati karena dosaku. Karena pemberontakanku. Karena ketika Tuhan berbicara, aku tidak mau tahu, aku mau keinginanku tercapai. Karena akulah Yesusku mati. Karena setiap dosa kita inilah Yesus harus mati di kayu salib. Salib bukan sebuah kejadian, kecelakaan. Salib merupakan rencana kasih yang dirancang oleh Allah. Tuhan tahu bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, menebus dosa-dosa kita sendiri. Karena itulah dia kirim anaknya. Karena itulah dia harus menderita siksaan. Karena itulah dia harus diadili dengan cara yang tidak adil. Karena itulah dia harus dijual oleh muridnya sendiri. Supaya setiap kita yang ada di ruangan ini boleh dilepaskan dari murka Allah.
Karena kitalah dia tertikam. Karena kitalah dia diremukkan. Paskah memperingati apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Kalaupun Tuhan tidak memberikan apa-apa lagi di sisa hidup kita, Dia sudah menanggung murka Allah untuk kehidupan kita. Yang kedua, apa yang terjadi ketika Paskah kita peringati? Tuhan itu memperdamaikan kita dengan Allah. Ketika kita diselamatkan dari murka Allah, kita masih punya jarak yang berjauhan dengan Tuhan. Tapi apa yang Yesus lakukan, Dia membawa kita, memperdamaikan kita, sehingga kita bisa memanggil Dia Bapa. Suatu kehormatan bagi kita untuk dibawa orang yang sebenarnya musuh dijadikan anak. Itulah yang Yesus lakukan. Di Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dosa tidak hanya membuat kita bersalah, dosa membuat kita menjadi musuh daripada Allah. Seringkali kita bilang, dosaku kecil. Dosaku kecil enggak apa-apa, semua orang juga lakukan kok. Dosa yang umum enggak apa-apa. Tapi setiap kali kita melakukan dosa, kita membuat kita berjarak dengan Tuhan. Untuk itulah Yesus mati, untuk menebus, menanggung dosa-dosa kita, dan memperdamaikan kita dengan Allah. Perdamaian itu datangnya dua pihak. Pihaknya Allah dan pihaknya kita. Jelas Tuhan tahu bahwa kita enggak mungkin datang tiba-tiba cari Dia. Maka Dia mengirimkan anaknya untuk mati ganti kita. Dia tahu kita enggak sanggup, maka Dia memberikan kesempatan supaya kita jadi sanggup. Di dalam perdamaian itu selalu ada yang dirugikan. Kalau saudara bertengkar, dua orang mau diperdamaikan, salah satu itu harus mau mengalah. Baru bisa berdamai. Dan Tuhan mengambil posisi di mana Dia yang harus rugi. Ketika kita masih melawan, ketika kita belum melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, Tuhan memberikan inisiatif untuk mati supaya kita bisa datang. Sekali Tuhan memutuskan di dalam kasih-Nya untuk membawa kita berdamai dengan Dia, Dia sanggup lakukan itu sendiri. Tapi bagi manusia untuk tetap tinggal dalam perdamaian itu kita enggak sanggup. Maka dari itu kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kita tahu kita enggak sanggup. Tapi di dalam kemurahan-Nya melalui Paskah ini kita diperdamaikan dengan Tuhan. 10 hari yang lalu saya ditelepon, diberitahu oleh kakak ipar saya, keponakan saya di Bali meninggal. Kami semua yang mendengar cerita itu kami kaget karena rasanya enggak mungkin. Masih umur 37 tahun, istrinya baru melahirkan anak yang ketiga, usianya pada waktu itu 2,5 bulan. Kami berusaha untuk pergi ke Bali. Setelah semua pemakaman, mulai di BAP oleh polisi, ditunjukkan bukti-buktinya. Orang yang menabrak, melindas, sehingga mati di tempat. Orangnya ketakutan mau minta damai. Tapi ketika keponakan saya ini datang ke kantor polisi, dia membawa anaknya yang kecil. Ketika di BAP ditanya, mau tuntutannya apa? Dia bilang, tidak usah menuntut apa-apa. Ketika aku menuntut, suamiku pun gak akan hidup lagi. Tapi ibu yang menabrak itu dia akan dipisahkan dari keluarganya. Mungkin punya suami, punya anak-anak. Maka hidupnya yang akan dipisahkan. Jadi dia memutuskan untuk tidak menuntut. Ketika dia bercerita seperti itu, dia mau mengampuni. Ini polisi yang mem-BAP, saudara. Polisinya sampai menangis. Ada orang yang mau mengampuni pihak musuhnya. Ketika disampaikan kepada orang yang menabrak. Orang itu pun kemudian menyadari bahwa perdamaian ini bukan berarti
tidak perlu kehilangan apa-apa. Karena orang yang dirugikan, orang yang mengalami kemalangan ini mau memberikan kesempatan bagi orang lain supaya dia bisa tetap hidup dengan baik. Perdamaian yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti dia nggak usah lakukan apa-apa. Tapi pada saat di mana Yesus harus menanggung semua dosa, mati di kayu salib, disiksa karena dosa-dosa kita, Allah Bapa juga nggak bisa lihat sebenarnya. Tapi dia berikan karena dia tahu pengorbanan yang dia berikan itu akan membawa kita untuk datang diperdamaikan dengan dia. Hadiah yang termahal tidak mungkin bisa dibeli, hanya bisa diberikan, saudara. Satu kali saya membaca cerita ini, dan cerita ini sangat memberkati saya. Saya membaca ada seorang namanya David Morse, dia seorang misionaris dari Inggris. Dia pergi ke India untuk melayani sebuah suku di pantai di India. Di sana dia bertemu dengan seorang namanya Rambau. Dia bercerita tentang Yesus, kasih Yesus yang bisa menyelamatkan. Tapi Rambau di dalam kepercayaannya mengatakan bahwa enggak ada orang bisa diselamatkan tanpa usaha. Aku harus berusaha, aku harus berkorban. Tapi David berusaha menjelaskan keselamatan itu hanya sebuah hadiah. Dia enggak bisa terima, tapi hubungan mereka semakin dekat, mereka menjadi teman yang sangat baik. Sampai satu hari ketika Rambau memutuskan untuk melakukan perjalanan imannya, berjalan sejauh 1000 kilometer ke kota Mumbai. Dia memanggil temannya si David Morse, dia ketuk rumahnya. Dia tanya, bisa enggak datang ke rumahku hari ini? Dia katakan, untuk teman baikku aku pasti punya waktu. Ketika dia datang, Rambau masuk ke kamarnya, mengeluarkan sebuah kotak kayu yang berukir yang begitu bagus. Dia mendudukkan temannya dan dia bilang, aku mau bercerita. Besok pagi aku akan memulai perjalanan imanku. Perjalanan rohani ini. Aku akan berjalan 1000 kilo untuk mencapai kota Mumbai. Si David katakan, kamu gak akan bisa jalan 1000 kilo. Dengan usiamu dan keadaanmu kau akan mati di tengah jalan. Tapi dia bilang, kalau aku mati di tengah jalan, aku akan masuk surgaku. Itulah pengorbananku. David mengingatkan dia untuk mengurungkan, tapi dia memastikan dia akan pergi. Dia bilang, udah gak usah ngomong masalah itu lagi. Inilah kenang-kenangan terakhirku yang aku mau berikan kepada engkau. Dia serahkan kotak itu, dia buka. Di dalamnya ada sebutir mutiara yang sangat besar dan sempurna. Dia bilang, aku gak pernah cerita karena kesedihanku kehilangan anakku. Satu waktu aku punya seorang anak, anakku tinggi besar dan pekerjaannya adalah penyelam. Cita-citanya untuk mendapatkan mutiara yang sempurna. Satu hari ketika dia menyelam, dia lihat kilauan mutiara jauh di dalam laut. Ketika dia lihat, dia tahu itu mutiara yang sangat besar dan sangat indah. Dia memaksa untuk menyelam. Semakin dalam, tekanan semakin besar. Tapi keinginannya yang begitu kuat membuat dia memaksa semakin dalam lagi. Sampai akhirnya dia dapatkan mutiara itu. Tapi ketika dia mulai naik ke atas, dia naik terlalu cepat, tekanan terlalu besar. Udara di paru-parunya membuat dia keracunan. Ketika dia sampai di atas, dia pingsan dan tidak pernah bangun lagi. Dia bilang, inilah mutiara yang berharga, mutiara yang sempurna itu. Sebagai kenang-kenangan aku mau berikan untuk engkau. Karena mungkin kita gak akan pernah ketemu lagi. David bilang, aku gak bisa terima, hadiah ini terlalu mahal. Aku gak mau terima, kamu bawa. Dia bilang gak bisa. Ini kenang-kenangan yang terbaik yang aku bisa berikan untuk temanku yang paling baik. Setelah beberapa kali ngomong seperti itu, Roh Kudus berbisik kepada David. Dia bilang, boleh enggak aku beli $1000? Aku uangnya enggak banyak. Rambau bilang, mutiara yang sempurna seperti ini $1000 enggak bisa beli. Bagaimana kalau $2000? Rambau mulai tersinggung, dia bilang, kok bisa $2000? Ini kalau dilelang jutaan dolar belum tentu aku mau jual.
Karena mutiara ini nilainya sama dengan anakku. Kemudian setelah dia reda, David mengatakan, ini yang aku berusaha jelaskan kepadamu. Keselamatan itu enggak bisa dibeli. Keselamatan itu enggak bisa diusahakan. Keselamatan itu enggak bisa dilakukan dengan perbuatan baik. Keselamatan juga enggak bisa diberikan dengan sumbangan. Keselamatan hanya bisa diberikan. Karena nilai keselamatan itu adalah anak Allah yang tergantung di kayu salib. Hadiah yang termahal kita enggak bisa beli. Kalau hari ini kita diselamatkan, itu hadiah yang termahal yang kita bisa dapatkan. Kadang kita tidak menyadari, kita masih berharap berkat, kesembuhan dan lain sebagainya. Semuanya baik, tapi hadiah yang termahal kita dapatkan karena Yesus mau mati di kayu salib. Keselamatan yang kita punya bukan karena usaha kita, tapi keselamatan yang kita punya hanya diberikan secara gratis. Yang ketiga, dibebaskan untuk melakukan kebajikan. Saya percaya Tuhan menyelamatkan kita dari murka Allah, diperdamaikan dengan dirinya supaya kita bisa memanggil Dia Bapa, bukan supaya selesai di sana. Tapi saya percaya Tuhan masih punya rencana. Paskah ini mengingatkan kita, perjalanan kita belum selesai. Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Dia. Saya enggak percaya orang diselamatkan hanya untuk bisa datang tiap minggu, datang ke gereja, ikut nyanyi, ikut dengarkan khotbah, terus pulang. Kalau hanya itu aja kekristenan, maka kita bisa gantikan semua dengan video memangnya. Kita bisa gantikan dengan YouTube. Tapi saya percaya kita dipanggil bukan hanya sekedar datang kebaktian, tapi Tuhan menebus kita karena Dia punya rencana yang harus digenapkan. Kita yang seteru Allah diangkat menjadi rekan sekerja Allah. Suatu kehormatan. Kalau kita bisa menderita untuk Kristus itu kehormatan. Kalau kita bisa melayani itu kehormatan bagi kita. Karena Raja segala raja menganggap kita layak untuk menjadi rekan sekerjanya. Beberapa bulan yang lalu saya dapat undangan pelayanan, kami pergi. Setelah pelayanan seorang teman dulu, teman saya sekamar pada waktu kuliah. Saya ketemu lagi di Portland. Setelah pelayanan dia bilang, ayo kita makan sama-sama. Jadi besoknya kami makan sama-sama. Pada waktu makan, istrinya bercerita tentang adik perempuannya. Dia bilang dulu saya ada adik perempuan, sekolah di Amerika di Iowa. Semuanya berjalan baik sampai satu hari. Adiknya ini mulai sakit-sakitan. Dibawa ke dokter untuk periksa. Dokter mengatakan harus ada pemeriksaan lanjutan, darahnya harus diperiksa. Kalau kita ke dokter, dokter bisa kasih resep, itu berarti penyakitnya ringan. Kalau suruh periksa macam-macam, biasanya kita tahu pasti serius. Setelah pemeriksaannya keluar, dilakukan pemeriksaan beberapa kali, dokternya memberikan vonis. Leukemia akut, stadium lanjut, 3 bulan untuk hidup. Anak ini kaget, hidupnya tiba-tiba semuanya berubah. Padahal dia baru saja menyerahkan hidupnya untuk mengenal Tuhan. Di tengah-tengah semangatnya melayani, dia dapat berita bahwa dia punya waktu 3 bulan untuk hidup. Bukan hanya itu saja, pada saat dia mulai berbicara soal penyakitnya, teman laki-lakinya yang mengetahui bahwa pacarnya itu punya waktu 3 bulan untuk hidup, memutuskan untuk pindah ke kota lain. Kalau bahasa peribahasanya orang jatuh tertimpa tangga. Setelah jatuh tertimpa tangga digigit anjing, anjingnya anjing gila, saudara. Itulah nasibnya dia. Di tengah-tengah di mana dia harus berjuang dengan hidupnya, pacarnya meninggalkan dia. Seluruh keluarganya diperiksa, mungkin ada kecocokan untuk dilakukan cangkok sumsum. Semua terbang ke Singapura.
diperiksa nggak ada satupun yang cocok. Dokter bilang hanya ada satu kemungkinan yang bisa dilakukan, kemoterapi. Meskipun dokter tidak berani memberikan jaminan apa-apa, waktunya 3 bulan. Pada waktu dokter itu meresepkan untuk obat kemoterapinya, mungkin karena terburu-buru dia salah tulis obat resepnya. Dosisnya kebanyakan, nolnya kelebihan 1 berarti 10 kali lebih kuat. Kalau saudara tahu orang di kemo pulang rambut rontok, tidak nafsu makan, ini 10 kali lebih kuat. Anak ini langsung kolaps, saudara. Tapi sebelum dia kolaps, sebelum di kemo, teman sekamar dari pacarnya itu punya hati untuk dia. Dia berusaha datang memberikan support di rumah sakit. Teman-temannya bilang, ngapain kamu? Anak ini sudah sakit, sudah parah, umurnya tinggal 3 bulan. Apa yang kamu harapkan? Tapi dia tetap datang kasih support. Setelah anak ini di kemo, dia kolaps, masuk di ruang perawatan emergency. Dokter tahu dia buat salah, dokternya nggak berani. Karena dia tahu di Amerika dia bisa dituntut. Bisa bangkrut, bisa selesai dia punya pekerjaan sebagai dokter. Dia tunggui di pinggir ranjang rumah sakit. Tidak berani meninggalkan anak ini karena anak ini sudah kolaps, saudara. Sehari lewat, 2 hari lewat, tidak mati-mati. Tapi keadaan perlahan-lahan membaik. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, anak ini mulai sadar. Semua tanda-tanda fisiknya membaik. Setelah beberapa saat, dia mulai lebih kuat. Tapi dokter bilang, kalaupun sembuh, dia nggak mungkin lagi bisa punya anak. Karena kandungannya sudah terbakar. Akhirnya ketika setelah beberapa saat dirawat, diperiksa, sel kankernya habis semuanya. Mungkin karena obat yang terlalu kuat, karena kesalahan dokter, Tuhan melakukan keajaiban dalam hidupnya. Anak ini akhirnya diputuskan oleh dokter, sudah boleh pulang. Tapi kamu nggak akan bisa punya anak. Selama beberapa saat dia dirawat, banyak anak-anak sekolah international student di sana antri ngasih sumbang darah, nyumbang plasma supaya dia tetap bisa bertahan. Karena sumbangan begitu banyak orang support, juga terutama mungkin teman laki yang baru, yang bekas rumitnya pacarnya, dia akhirnya bisa bebas, pulang dan sembuh total. Singkat cerita, mereka akhirnya menikah. Tahu seperti yang dokternya katakan, tidak bisa punya anak. Tapi kemudian teman saya ini cerita, tapi setelah beberapa saat, dia akhirnya hamil dan punya anak. Dia punya 2 orang anak dan anaknya pinter-pinter, dia bilang. Dan hari ini pada waktu saya ketemu, adiknya sedang menantikan untuk punya cucu. Tuhan menebus hidupnya karena Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Anak ini disembuhkan, dia keluar, dia mulai melayani di antara anak-anak internasional di sana. Dia membantu untuk melayani orang-orang yang terkena kanker. Mungkin kita bilang, kalau aku yang mengalami mujizat gitu, aku pasti melayani. Tapi bukankah kita mengalami mujizat yang lebih besar? Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya dihukum. Tapi hari ini kita bisa bebas. Mari kita gunakan waktu yang kita punya untuk melayani dia sebaik-baiknya. Pada waktu Yesus naik di kayu salib, banyak kata-kata yang dia katakan. Tapi yang terakhir dia katakan adalah sudah selesai. Tetelestai. Kata tetelestai ini dipakai di zaman itu ketika orang beli sesuatu dan dia dapatkan kwitansinya, distempel artinya sudah lunas. Ketika orang dahulu itu di penjara dan dia masuk di dalam penjara dan dihukum, ketika dia sudah mau keluar dari penjara, dia dapatkan bukti bahwa dia sudah menjalani hukuman dengan penuh tetelestai. Bukankah Paskah adalah suatu kejadian di mana kita menyadari
bahwa apa yang harusnya kita tanggung, penghukuman yang harusnya kita tanggung, sudah ditanggung penuh oleh Kristus. Bukankah Paskah menunjukkan bahwa apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, sudah Tuhan bayar lunas. Kita bayangkan ketika Yesus di kayu salib, ketika dia mengatakan sudah selesai, kita pikir bahwa Yesus sudah tidak punya tenaga. Di saat-saat terakhirnya dia kalah, lemes dan mengatakan sudah selesai. Tapi kitab Markus menceritakannya berbeda. Dikatakan ketika sudah petang jam 3 sore, di saat-saat semuanya sudah selesai, Yesus kemudian mengambil sebuah napas dan berteriak keras dan mengatakan, sudah selesai. Karena misi yang Tuhan berikan kepadanya untuk menyelamatkan kita semua, sudah selesai. Dia meneriakkan kepada seluruh dunia, sudah selesai, karena dia tahu penyakit yang kita harusnya tanggung, sudah ditanggungkan di dalam dirinya. Paskah mengingatkan kita orang-orang yang beruntung, yang seharusnya menerima murka Allah, tapi kita dibebaskan. Paskah mengingatkan kita ini orang-orang yang beruntung, yang seharusnya seteru Allah, musuh Allah. Kita dijadikan keluarga dan boleh memanggil dia Bapa. Paskah juga mengingatkan kita, mari kita gunakan umur yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nggak tahu berapa tahun, mari kita gunakan untuk melayani dia dengan sungguh-sungguh. Yesus sudah lakukan semua, dia cukup bagi kita, dia cukup bagi kita. Christ is enough for us. Selamat Paskah.